Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. We are from Group 3. We will presentation the material about nature of service demand and the structure of the transportation industry cost. Before that, I want to introduce the group members, namely Cindy Fatika, Winda Marianti, and I am Nurul Hidayati. And next, I will explain the material in English, and then my friends will explain the material in Indonesia. The first material is the nature of production, the result from transportation. The nature of production produced by transportation is in the form of services or utilities, which cannot be stored like other production products. Demand for the transportation industry and transport services is a derived demand, which depends on the ups and downs of economic activities that require the transportation of goods or passengers. The second material, several aspects of the transportation industry cost structure. Transportation costs can basically be divided into two groups, namely, first, fixed costs. Fixed costs do not change in the short term and are paid even if transportation operations do not run. Fixed costs are not directly affected by the volume of transport of the traffic concerned. And second, variable costs, namely expenditure whose amount tends to change proportionally or depending on the volume of transport from existing traffic. Next, 5 classification of transport industry costs. First, prime or out-of-pocket expense. It is a specially variable fee and is issued immediately, especially in the form of cost incurred for loading goods and unloading goods. The head cost is influenced by two factors, namely climate and the nature of the goods being transported. And next, second operating expense includes expense required to run a transportation business, namely maintenance of flight instructor, maintenance of equipment, traffic expense, transportation expense, and general expense. Third, overhead expense. It is a fixed cost, which is a fixed operating cost which amounts to at least a short run and which includes fees for management, interest on capital, depreciation costs, and some fixed tax. And four, joint expense is a fee that cannot be allocated or charged separately for each product or service provided. For example, the costs incurred for stations that are shared. And the last, opportunity expense. It is a profit or income that is sacrificed because it does not produce certain goods or service. It is also something special and unique in the transportation industry. This is because most transportation equipment, such as truck, bus, ships, and so on, are more flexible in their use, which are easy to move from one area to another. Okay, next material will explain by Winda. To Winda, time is yours. Sifat produksi yang dihasilkan transportasi. Sifat produksi yang dihasilkan transportasi adalah yang tidak dapat disimpan sebagaimana hasil dari produksi lainnya, dan permintaan terhadap industri transportasi dan jasa transportasi merupakan naik turunnya kegiatan ekonomi yang memerlukan pengangkutan barang atau penumpang. Okay, next material will explain by Cindy. To Cindy, time is yours. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai beberapa aspek struktur biaya industri transportasi. Ongkos pengangkutan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang tidak berubah dalam jangka pendek dan tetap dibayarkan meskipun operasional transportasi tidak berjalan. Biaya tetap tidak dipengaruhi secara langsung oleh volume angkutan dari traffic yang bersangkutan. Yang kedua adalah variable cost, yaitu pengeluaran yang jumlahnya cenderung untuk berubah secara proporsional atau tergantung volume angkutan
dari lalu lintas yang ada. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan bahwa terdapat dua golongan dalam biaya industri transportasi. Nah, untuk lebih jelasnya di dalam biaya industri transportasi ini terdapat 5 struktur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu prime atau out of pocket expense, yang mana prime atau out of pocket expense merupakan ongkos variabel yang khusus dan langsung dikeluarkan segera, terutama berupa ongkos yang dikeluarkan untuk loading atau memuat barang dan unloading atau membongkar barang. Tingginya ongkos dalam prime atau out pocket expense dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya klaim atau tuntutan atas kerusakan selama barang tersebut diangkut, termasuk sewaktu bongkar muat. Yang kedua, sifat barang yang diangkut, yaitu apakah barang tersebut mudah dicuri sehingga perlu penjagaan ketat atau mudah rusak dan pecah sehingga perlu pengepekan khusus. Yang kedua, struktur ongkos industri yang kedua adalah operating expense. Operating expense meliputi pengeluaran yang diperlukan dalam menjalankan usaha pengangkutan, yaitu yang pertama adalah maintenance of way and structure, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan jalan dan jaringan jalan, atau berupa perbaikan rel, jembatan, stasiun, sinyal, dan sebagainya. Yang kedua, contoh dari operating expense itu adalah maintenance of equipment, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan alat-alat kendaraan seperti perbaikan lokomotif, bus, truk, dan sebagainya. Yang ketiga adalah traffic expense atau pengeluaran yang berhubungan dengan permohonan izin usaha, agen tiket, reklame, dan sebagainya. Yang keempat adalah transportation expense, yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan upah untuk buruh, bahan bakar, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah general expense, yaitu pengeluaran umum seperti gaji tenaga administrasi, jasa penasehat hukum, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjut kepada struktur dari ongkos transportasi. Yang ketiga adalah overhead expense. Overhead expense merupakan ongkos tetap, yaitu ongkos usaha yang tetap jumlahnya sekurang-kurangnya dalam short rundown yang termasuk di dalamnya adalah seperti ongkos untuk manajemen, interest atas modal, ongkos depresiasi atau penyusutan, dan beberapa pajak tetap. Yang keempat yaitu joint expense merupakan ongkos yang tidak dapat dialokasikan dan dibebankan secara tersendiri terhadap masing-masing produk yang diberikan. Dan yang terakhir adalah opportunity expense, merupakan keuntungan atau penghasilan yang dikorbankan karena tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa tertentu. Juga merupakan suatu hal yang istimewa dan khas dalam industri pengangkutan. Itulah materi mengenai biaya industri transportasi. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Okay, that's all material from our group. Sorry for our mistake, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.